Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Rustama. Saya dari mahasiswa semester 5 Prodi Teknik Mesin. Sini saya akan mempresentasikan sistem lock tertutup atau closed lock dan sistem lock terbuka atau open lock. Sistem lock tertutup. Sistem kendali lock tertutup adalah suatu sistem yang keluarannya berpengaruh langsung terhadap aksi kendali yang berupaya untuk mempertahankan keluaran sehingga sama, bahkan hampir sama dengan masukan acuan walaupun terdapat gangguan pada sistem. Berikut nih pengendali, sistem kendali, dan elemen umpan balik. AC window. Apa sih AC window itu? AC yang ini memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk lainnya, yaitu antara indoor dan outdoornya memiliki tempat yang sama atau menyatu ya, sehingga tidak memerlukan tambahan pipa antara indoor dan outdoor AC tersebut. Di dalam pemasangan AC window, kita harus melubangi tembok ruangan yang akan dipasang tersebut. Letak indoornya berbeda di dalam ruangan dan letak outdoornya berada di luar ruangan. Tembok pembatas ini sangat diperlukan agar udara panas yang berada di luar ruangan tidak masuk ke dalam ruangan yang bersuhu rendah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada AC kompresor window tersebut. Next. Berikut komponen-komponennya yang di AC indoor dan outdoor. Ada blower, kompresor, fan axle, fan, condenser coil, outdoor air, expansion valve, indoor air, temperature sensing bulbs, cooling coils, cold air. Bisa dilihat aja dari gambar berikut. Nih, komponen yang ada di dalam AC window. Yang pertama, kompresor, yaitu berfungsi untuk memompa gas freon atau gas refrigeran ke seluruh sistem AC panas yang diserap dari evaporator dan dikeluarkan melalui kondensor. Berikutnya, kondensor atau penguapan, yaitu berfungsi untuk membuang temperatur panas pada outdoor. Terus, reservoir berfungsi untuk menyimpan gas dan kondensor sebelum dialirkan ke kompresor. Berikutnya, evaporator berfungsi untuk menyerap udara panas menjadi dingin. Jadi, biar suhu ruangannya dari tadinya panas menjadi dingin karena melalui evaporator ini ya. Terus filter dryer berfungsi untuk menyaring sisa-sisa kotoran gas dan oil. Motor fan dan blower. Motor berfungsi untuk memutar kipas fan dan blower. Blower berfungsi untuk mensirkulasikan udara yang berada di sekitar evaporator. HPS, High Pressure Switch, yaitu berfungsi untuk mengukur tekanan tinggi atau kuatnya gas ya. LPS, Low Pressure Switch, yaitu berfungsi untuk mengukur tekanan lemah atau rendahnya gas. Next. Sistem lock tertutup pada pendingin ruangan AC. Ini bisa dilihat ya, ini yang outdoornya itu.
Diagram pada pendingin ruangan. Nih, ini gambar alur kerja sistem AC. Pertama dari kompresor memompa, terus masuk ke kondensor, kondensor dimasukin angin tuh, fan menyala, terus masuk ke reservoir, terus ke expansion valve, dan langsung ke evaporator. Dari suhu udaranya panas menjadi dingin, terus dialirkan ke ruangan agar ruangannya menjadi dingin ya, melalui evaporator itu. Nih, berikut diagram sistem lock pada AC tertutup ya, bisa dilihat pada diagram tersebut. Nih, kekuatannya mampu memberikan koreksi sasi tanggungan yang lebih akurat. Kelemahannya kompleks dan mahal, lebih sulit mencapai kestabilan. Ciri-cirinya adanya umpan balik feedback pembandingan input dan output. Kalau ya, banyak plus minusnya sih kalau kayak gini. Berikutnya sistem kontrol terbuka, sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kendali. Keluaran sistem tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Nih, alurnya masukan, controller, proses, keluaran. Karakteristik sistem kontrol terbuka. Yang pertama, output tidak diukur maupun diumpan balikan. Bergantung pada kalibrasi, hubungan antara output dan input dapat diketahui. Tidak ada internal disturbance maupun external disturbance terkait dengan waktu. Sistem kontrol terbuka. Ini kelebihan dan kelemahan sistem kontrol terbuka ya. Kita bahas ke kelebihannya dulu. Yang pertama, konstruksi sederhana dan perawatannya mudah. Jadi kalau sistem kontrol terbuka itu perawatannya lebih mudah ya, dan lebih sederhana gitu, dan lebih murah, lebih efisien. Tidak ada persoalan kestabilan dan cocok untuk keluaran yang suka diukur. Nih, kelemahannya sistem kontrol terbuka. Yang pertama, gangguan dan perubahan kalibrasi. Terus yang kedua, untuk menjaga kualitas yang diinginkan, perlu dikalibrasi ulang dari waktu ke waktu. Jadi kita harus menjaga kualitas atau suhu yang diinginkan ya. Harus sering dicek antara 1 bulan atau per 6 bulan. Jadi kita harus mengkalibrasi alatnya itu. Aplikasi pembangkangan roti sebagai sistem lock terbuka. Komponen pembangkang roti. Yang pertama, rumah pelindung. Rumah pelindung dari pembangkangan roti tersebut dari bahan plat yang dilapisi krom atau dicat dengan cat tahan panas agar tidak mudah korosif atau berkarat. Bahaya juga ya kalau pemanggangan roti ini kan untuk makanan. Jadi harus steril dan food grade
agar aman dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, elemen panas. Elemen pemanas ini dibuat dari bahan pemanas, yaitu kawat nikel atau pipih yang dililitkan pada lempengan mika asbes. Ini bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga, dudukan roti dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dinaik turunkan. Menurunnya dilakukan dengan cara ditekan secara manual. Ya, kalau kita mau memanggang roti itu kan kalau kita masukkan dulu terus kita tekan itu tuasnya untuk memanggang roti. Berikut cara kerja pemanggang roti. Bisa dilihat dari tabel berikut. Saklar kita on kan. Terus timbul ada nanti tombol-tombol atau lampu-lampunya. Nah, berikut. Kalau misalkan sudah apa namanya? Sudah matang roti tersebut, dia akan otomatis mengangkat sendiri. Jadi ada alarmnya bila mana si pemanggang roti tersebut rotinya sudah matang, dia akan otomatis memberi sinyal kepada human. Berikut aplikasi kontrol terbuka. Yang pertama, bahan yang diinginkan, dudukan roti, mengatur panas atau timer, dan bahan roti. Yang pertama yaitu masukkan, controller, flank, dan keluarkan. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.